bergabung kembali di acara Omkul, obrolan malam cool ya. Temanya hari ini mujizat itu nyata. Saya excited banget ya. Nah, ini kita akan mendengar suatu kesaksian yang luar biasa ya. Minggu lalu kita juga tema kita mujizat masih ada ya. Kita sudah mendengar bagaimana kesaksian Pak Max ketika dia didiagnosa COVID-19, dia ditaruh dalam ruangan ICU, dalam satu ruangan dengan 9 pasien positif COVID, ya, 4 diantaranya sudah menggunakan ventilator, berarti dalam keadaan sudah parah ya. Dalam ruangan AC, ruangan tertutup, tapi dia terjaga, dilindungi seperti Cilina juga bilang sama kita, seperti Daniel ditaruh di gua singa ya, Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu ya. Ya, makanya tema kita mujizat itu nyata. Ya. Mazmur 86 ayat 10 katakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mujizat itu memang adalah karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita ini berhak loh untuk menerima mujizat ya. Mujizat itu orang mungkin lebih identik dengan berkat. Mujizat itu identik dengan kesembuhan. Mujizat itu identik dengan pemulihan ya. Begitu rindunya orang kadang ingin merasakan mengalami mujizat ya. Bahkan kita lihat banyak orang yang rela bayar harga untuk menempuh perjalanan yang jauh, bahkan melintasi pulau atau negara demi menghadiri sebuah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Karena orang itu berharap ketika dia menghadiri KKR itu, dia dilawat Tuhan dan dia mengalami mujizat. Terlebih mujizat kesembuhan. Makanya kita kalau dalam KKR itu, yang datang bukan hanya dari satu kota, bisa juga dari luar kota, bahkan ada luar pulau ya. Nah, tapi seperti kemarin kita sudah bahas, zaman sekarang orang lebih cenderung menggunakan logika ya. Makanya ada juga, walaupun ada orang yang begitu antusias ingin merasakan mujizat sampai dia mau nyebrangin pulau untuk datang sebuah KKR untuk mengalami mujizat, banyak juga orang-orang yang udah nggak percaya lagi ada mujizat. Mereka menganggap mujizat itu hanya terjadi zaman nabi-nabi dahulu sewaktu masa Tuhan Yesus hidup ya. Nah, ini menarik ya. Dulu ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat manusia, juga seperti itu. Ada sekelompok manusia yang nggak percaya ada mujizat, padahal mereka berhadapan langsung dengan sang pembuat mujizat. Yohanes 12 ayat 37 katakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, itu seperti itu ya. Orang yang dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan mujizat yang Tuhan kerjakan aja, kadang orang nggak percaya zaman itu. Nah, tak terkecuali pada zaman itu, pada zaman pelayanan Tuhan Yesus, orang-orang di Nazaret. Padahal Nazaret itu adalah tempat kota di mana asal Tuhan Yesus sendiri. Mereka menolak. Bahkan kenapa? Mereka berpikir Tuhan Yesus itu hanya seorang anak tukang kayu, nggak lebih dari itu. Ya. Matius 13 ayat 58 katakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Nah, jadi itu kunci ya kalau saya lihat ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Jadi, karena mereka nggak percaya, maka nggak ada mujizat. Jadi, mujizat itu bisa terjadi kalau orang percaya. Jadi, kalau kita mau mengalami mujizat, kita harus terlebih dahulu percaya. Ya. Mujizat itu ada, dan tetap ada sampai sekarang. Kenapa? Sebab Tuhan kita nggak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu ada di Ibrani 13 ayat 8 ya. Terjadi tidaknya mujizat dalam kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar imannya kepada Tuhan. Kalau orang itu sendiri ragu-ragu, lalu kita sendiri ragu-ragu, ya, atau bimbang, itu akan menjadi penghalang Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Ya, Yakobus menulis, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu luar biasa ya, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 ya. Kalau kita nggak percaya, kalau kita ragu-ragu, kalau kita bimbang, Yakobus tulis, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya, kalau kita ragu, kalau kita bimbang, jangan pikir kita akan mengalami mujizat. Kenapa? Karena kita sendiri ragu, kita sendiri bimbang, kita sendiri diombang-ambing ya kan. Selama ada kebimbangan,
seorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apalagi mereka yang tidak percaya. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang apatis. Mujizat udah nggak percaya mereka itu ya. Zaman sekarang udah nggak ada. Orang banyak berpikir seperti itu ya. Nah, ketidakpercayaan adalah penghalang utama terjadinya mujizat. Itu poin yang penting ya. Ketidakpercayaan adalah penghalang utama terjadinya mujizat. Nah, berbicara mujizat ya, itu masih ada loh sampai sekarang ya. Bersama kita sudah hadir Ibu Lilis ya. Bagaimana beliau berkali-kali mengalami mujizat dalam hidupnya. Kenapa? Karena tadi kita sudah belajar. Mujizat itu terjadi kalau percaya. Kalau tidak ada kebimbangan, kalau tidak ada keraguan ya. Sesuai dengan flyer kita ya. Mujizat itu nyata, mati dibangkitkan, buta dicelihkan, stroke disembuhkan. Nah, kita malam hari bersyukur sekali ya, kita mau belajar, kita mau dengar kesaksian dari Bu Lilis. Kita juga akan petik pelajaran kenapa ya? Kok Bu Lilis bisa mengalami begitu banyak mujizat dalam hidupnya? Sedangkan di luar sana banyak orang yang mungkin menanti-nanti mujizat, mungkin jangankan mati dibangkitkan, buta dicelihkan, mungkin sakit kepala aja nggak sembuh-sembuh. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita mau belajar, saya percaya apa yang kita akan dengar ini, apa yang akan disaksikan oleh Bu Lilis akan menjadi berkat buat kita semua, termasuk buat saya juga. Biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, waktu dan tempat saya silakan Bu Lilis ya. Di unmute dulu ya, Bunda. Shalom, Bapak Ibu, saudari sekalian. Semuanya apa kabar hari ini? Kedengaran nggak suara saya? Dengar, Bunda, jelas. Dengar jelas. Ya, hari ini saya Lilis. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan Yesus, anugerahnya, dan mujizat-mujizat yang saya alami selama kehidupan saya ini. Hari ini saya ingin bersaksi ya tentang yang mana 10 tahun yang lalu saya pernah mati suri dibangkitkan Tuhan Yesus. Pada waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, tetapi saya dibangkitkan karena Tuhan Yesus pemaaf. Ya, pemaaf dan pengampun dan maha pengasih, baru ada hari ini sayanya. Sebabnya pada waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan Yesus, tapi saya dibangkitkan. Padahal saya sendiri selalu menolak bahwa mau nggak kakak saya Ida bilang ke gereja, saya bilang enggak. Sebabnya yaitu karena saya masih belum bisa mengenal Tuhan ya kan. Tetapi saya selalu menolak. Dan di samping itu dia bilang ke gereja itu sukacita loh, nyanyi-nyanyi itu kan dengarnya bisa bersukacita. Saya bilang, kalau nyanyi kasih dengar siapa? Saya bilang. Jadi kasih tembok dengar, saya bilang. Wah, pada waktu itu mulut saya sangat salah. Saya berasa bersalah, sekarang saya udah kenal Tuhan Yesus. Nah, pada waktu saya itu mati suri, itu saya meninggal begini, saya ada roh, rupanya meninggal itu rohnya itu bisa berjalan. Rohnya melihat badan saya berkaku, tidak bernapas lagi. Terus saya jalan ke ruang tamu. Saya pegang suami saya. Tolong saya meninggal. Saya pegang pembantu saya, mereka nggak ada rasa. Saya minta tolong kepada saya. Ternyata saya bersujud panggil yang saya percaya pada waktu itu. Ternyata nggak ada satupun yang datang nolong saya. Sehingga Tuhan Yesus yang datang pada waktu itu pakai jubah putih. Dia bilang, anakku bangkitlah. Dalam hati saya lihat mukanya aja begitu. Karena apa? Saya berasa saya banyak salah, nggak mungkin saya ditolong gitu loh. Tetapi setelah dia ngomong lagi, bangkitlah anak saya, bangkitlah anak saya. Terus saya pegang tangannya begitu. Saya pegang tangannya, aduh. Saya berasa bersyukur banget bahwa saya banyak kesalahan juga diampunin, ya dimaafin. Ya kasihnya yang luar biasa Tuhan Yesus. Bawa saya ke kamar saya yang badan saya sudah kaku. Dia hembuskan dari kepala sampai ke kaki saya ke kepala saya, dia berhembus begitu. Terus saya bangkit bangun itu, saya nggak percaya saya hidup. Saya pukul muka saya pukul begitu, rasa sakit, saya cubit tangan saya, berasa sakit.
langsung saya nangis, Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih, saya bilang. Nah, di sana saya rasakan, aduh, saya mati dibangkitkan begitu. Ya Tuhan Yesus, dengan apa saya harus membalas dengan dia kan? Pada waktu itu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, ini kejadian itu, saya terus mencari-cari rumah ibadah. Yang mana saya tidak kasih tahu kakak saya siapapun. Saya datang sendiri. Saya mau rasain bagaimana suasana di dalam gereja begitu loh. Terus saya rasakan, aduh, orang baru mulai menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya nangis, tersegu-segu, saya nangis. Terus sudah itu gembalanya bilang, kamu ini ada hadirat Tuhan katanya, Tuhan sayang kamu katanya. Wah, saya nangis, saya nggak berhenti. Setelah saya datang 3 kali begitu, saya minta baptis. Anak-anak saya tidak mau ada yang ikut, karena dulu saya ajarin mereka dengan agama beda kan. Terus nggak ikut ke saya. Setelah saya baptis, kemudian saya berasa, aduh, saya udah ikut Tuhan Yesus karena apa? Saya berasa untuk mengembalikan kebaikannya, rasa terima kasih itu ada ya kan. Terus 3 bulan kemudian, begitu saya pulang kerja, malam ya, saya masuk ke kamar mandi, lagi mandi. Ternyata mata saya buta. Putih semua, nggak kelihatan apa-apa. Saya di kamar mandi nggak bisa keluar. Saya jerit suami saya jerit anak-anak saya. Mata buta, tolong. Mereka gebrak kamar mandi, bawa saya keluar dari kamar mandi. Ya, dari itu, saya terus, badan saya bergetar gitu, ketakutan banget, saya nggak bisa melihat apa-apa kan. Nah, terus sudah itu saya tenang saya tidur di dalam kamar itu, saya hanya rebah-rebahan begitu, ya saya takutnya setengah mati. Tapi terus spontan saya ingat Tuhan Yesus, saya mati yang dibangkitkan kan. Saya bilang Tuhan Yesus, saya panggil Tuhan Yesus, saya mati engkau bangkitkan. Saya mata buta kecil bagimu Tuhan Yesus, saya bilang. Engkau hanya menjamah, saya hanya menjamah bajumu, saya bilang gitu. Saya pegang bajumu aja, mata saya pasti celik, saya bilang. Dengan iman saya percaya mujizat masih ada, saya bilang begitu. Terus begitu saya rebahan, mata saya tutup dengan hati yang berdebar-debar ya. Sedih banget saya pada waktu itu. Terus 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai udah harus tengah malam. Kok kelihatannya seperti terang, seperti bintang gitu, kecil aja. Terangnya kecil. Belum kelihatan orang, cuma kelihatan bintang terang itu ya. Terus saya jerit, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saya bilang, saya pasti percaya mujizat masih ada dan engkau sanggup mencelikan mataku, saya bilang. Dengan iman aku percaya engkau Tuhan Yesus, engkau segala-galanya, saya bilang. Terus sudah itu, begitu saya berjalan, berapa jam kemudian, mata saya udah mulai bisa kelihatan dikit-dikit. Nah, di sana saya mulai pulih kembali. Di sana anak-anak saya, sampai melihat saya dengan kaget-kaget ya dari awal, karena mereka ngelihat mamanya buta gitu, dan kasihan kan. Mereka jerit-jerit, suami saya jerit-jerit. Setelah terjadi, saya udah baik itu. Yang dulu mata saya itu waktu belum sekarang ya, waktu masih belum mata saya buta, itu minus saya luar biasa. Sekarang malah semuanya udah baik. Terang. Lebih terang daripada dulu sekarang ya kan. Lanjut cara Tuhan berkarya. Tuhan Yesus segalanya, ya kan. Mujizat masih ada dan nyata sungguh-sungguh ya. Mati dibangkitkan, mata buta dicelikin. Terus 3 bulan kemudian, saya malam tidur begitu bangun, tangannya nggak bisa naikin, kaki nggak bisa goyang. Saya berasa ini apa? Saya langsung lari ke rumah sakit Siloam pada waktu itu. Ke rumah sakit Siloam, ngecek katanya ada pembekuan darah, stroke sayanya. Begitu dia minta saya untuk stay di rumah sakit, saya nggak mau. Saya bilang, dokter saya akan pulang, saya sampaikan ke anak saya, dulu saya pulang. Saya cuma dalam hati, saya lebih percaya Tuhan Yesus dari segalanya, ngerti ya? Saya pulang sampai di rumah, gelisah pakai kursi roda saya kan. Pakai kursi roda saya sedih sekali itu pada waktu itu. Nggak tahu apa yang harus saya jalanin. Jam 3 subuh saya doa teduh. Saya bangun, saya doa teduh. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya mati, kau bangkitkan, mata buta kau celikin. Untuk masalah stroke ini kecil bagimu, saya bilang gitu. Saya percaya engkau yang turut campur tangan menjamah saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang. Nah, pada waktu itu
saya nggak masuk rumah sakit, nggak ada apa-apa, saya berangkat ke Singapura pada waktu itu. Cuman hanya ngecek untuk apa yang terjadi dan obatnya aja. Saya juga nggak nginep di rumah sakit Singapura ya. Jadi dokternya itu kasih saya obat-obat yang keperluan yang untuk saya ya. Sementara saya terus pakai kursi roda kan. Jadi saya ketemu pasien yang ada di rumah sakit Singapura. Mereka tanya, Ibu dari mana? Saya bilang dari Indonesia, Jakarta. Saya bilang, kenapa stroke? Saya bilang gitu. Udah itu kemudian, ya saya udah pergi pertama itu, kedua kali saya mau cek kembali. Tiga bulan kemudian saya akan cek kembali. Saya sudah nggak pakai kursi roda lagi. Ketemu lagi pasien yang sama. Jadi mereka tanya, Ibu hari itu pakai kursi roda. Kali ini kenapa nggak pakai kursi roda katanya. Terus saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa dahsyat menyembuhkan saya bilang. Nah, pada waktu itu ada 3 pasien ikut saya pulang ke Indonesia baptis. Padahal mereka Buddha. Nah, pada waktu itu ya, jadi saya ingat sekali, jadi yang saya sudah berjalan ini semua ada difilmkan. Difilmkan di ICCC ya, mujizat masih ada. Jadi setiap bulan Agustus, Desember mereka tayangkan di Indosiar dan RCTI. Saya sendiri pun punya kasetnya, nanti saya mungkin akan buatkan di YouTube untuk saya kasihkan ke Pak Budi ya, untuk bisa kasih orang sharing. Saya membuat film ini supaya semua orang tahu di dunia ini bahwa Tuhan Yesus luar biasa dahsyat ajaib. Ya, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan siapa saja yang mengasihi Dia dan sungguh-sungguh mempercayai Dia bahwa Tuhan Yesus sanggup gitu. Ya, jadi dari mulai itu, jadi satu masalah ini saya nggak panjang dulu, saya tambahan yang terjadi yang sekarang ini ya. Jadi itu yang sudah berlalu, termasuk saya cerita padanya orang yang dapat mujizat, bukan gampang. Dia harus proses masalah yang sangat luar biasa, antara mati dan hidup artinya. Jadi mujizat terjadi itu apabila kita sudah melewati proses. Nah, melewati proses ini mujizat terjadi kan. Setelah terjadi ini, otomatis kita sendiri takut dan gentar akan Tuhan Yesus. Sebabnya apa? Tuhan Yesus selalu setiap saat, setiap detik, setiap waktu Dia selalu menyertai kami. Jadi apapun yang terjadi pada diri kami, Tuhan Yesus tahu. Dan kita berseru aja datang bagi orang yang benar mengasihi Dia. Dia menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia dan mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, saya ketakutan begini terus saya pasti berubah dong hidup saya, karakter saya, sifat saya ya. Saya rubah semua dengan cara pikiran saya yang tidak mereka-reka lagi, tidak pernah hati mereka-reka orang lain, dan mulut itu harus sungguh-sungguh benar. Supaya pikiran, hati, mulut kita bersih, kita berdoa Tuhan Yesus pasti jawab. Karena kita harus kita itu tidak sempurna, Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi kami setidaknya kita harus seperti gambarnya. Dan juga menyerupai dimanapun orang melihat kita adalah anak Tuhan. Terang Kristus kan, jangan memalukan Tuhan kita juga kan. Karena apa? Dia mengajarkan kita dalam kebenaran. Firman Tuhan suruh kita lihat, kita harus belajar. Melakukan dan selalu berubah, bertobat. Ya seperti sampai hari ini saya juga berubah terus, belajar terus gitu loh. Ya kan? Nah, setelah saya ini menjalankan ini, belakang ini ada satu yang terjadi dalam kehidupan saya lagi. Setahun yang lalu, sebelum COVID terjadi ya, lebih kurang setahun lah ya, saya terjadinya ini, pasang ring kan. Karena apa? Saya pergi ke Singapura sama suami saya, jalan-jalan. Saya setiap ke Singapura, kalau jalan-jalan pasti saya check up. Setelah check up, saya terkaget. Dokter biasa nanganin saya punya heart center, bagian jantung punya. Dari dulu 10 tahun tidak pernah ada bicara bahwa saya sakit jantung, nggak ada. Tapi hari itu saya kaget setengah mati. Dia bilang, Ibu jantungnya tersumbat katanya. Sangat bahaya. Ini bisa tiba-tiba meninggal. Begitu main bulu tangkis, begitu smash saja dia bisa jatuh, langsung meninggal. Sebabnya ini 97% tersumbatnya jantung saya katanya. Duh,
Saya langsung hatinya pun udah nggak enak ya. Mau jalan-jalan pun hatinya udah nggak enak. Saya mau pulang dulu ke Jakarta. Karena apa? Dokternya sudah memberi, katanya kalau bisa besok mulai langsung tangani pasang ring katanya. Kalau nggak bahaya sekali katanya. Mungkin lu naik pesawat, kalau tiba-tiba naik turun begitu, mungkin lu juga udah nggak bisa, nggak ada lagi katanya. Saya dengarnya juga mengerikan sekali kan. Terus saya pikir, dan juga saya tanya, berapa duit operasi, apa pasang ringnya? 1 miliar lebih. Kita pergi jalan-jalan nggak mungkin ambil uang segitu banyak kan. Dan kami pulang dulu ke Jakarta mungkin mencari tahu yang tempat lain apakah benar saya ada terjadi hal ini kan. Jadi saya pulang ke Jakarta itu, saya panggil anak saya, Pauline. Saya bilang, Pauline cariin di mana gitu rumah sakit yang untuk ahli jantung buat mama kan. Tapi di samping itu saya berdoa, Tuhan Yesus pakailah anak saya Pauline untuk menyampaikan saya harus ke rumah sakit mana untuk operasi pasang ring ini, saya bilang. Ternyata anak saya tiba-tiba sampaikan ke saya, Mama, ke Kuala Lumpur, jangan ke Penang, ke Kuala Lumpur, Ma. Kuala Lumpur itu tempatnya untuk pasang ring bagus, katanya. Terus dia bilang juga di sana ada tulis, Presiden kita SBY juga pasang ringnya di sana, katanya. Jadi saya pikir, kalau begitu tuntunan Tuhan kali ya. Terus saya siap-siap diri, 2 hari, 3 hari kemudian saya berangkat ke Kuala Lumpur. Begitu ke Kuala Lumpur itu, saya tes di dokter yang bagus itu, hasilnya benar 97%. Jadi saya udah siap, pada waktu itu saya udah siapkan uang pas segala ya. Saya tanya harganya berapa, dikira 300 juta lebih lah katanya kan. Nah, bukan karena uang yang kita pikirkan, mungkin kita udah siap uang, pikirannya udah tenang. Belum tenang, ya. Sebab ada uang belum tentu tenang. Jangan kita gembira dulu, ya kan? Kenapa? Kita hidup ini semua mengandalkan Tuhan. Bersandar berharap pada Tuhan, kami butuh Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Ya kan? Kita butuh pertolongannya, kekuatannya. Tuhan Yesus. Jadi begitu saya masuk ke rumah saya, dia bilang, Bu Lilis besok udah mulai harus yuk pasang ring. Saya bilang oke. Terus pada waktu yang udah saya itu, anak saya bilang, Mama, jalan-jalan ke mall dulu, lihat mau mantau, Mama pengen beli baju apa, beli dulu. Udah nggak tenang, udah nggak enak juga gitu kan. Nah, besok pagi saya udah mulai mau pasang ring, dan saya bilang, dokter kasih saya waktu ya, saya mau berdoa, saya bilang, dia kasih saya waktu 5 menit, saya berdoa. Udah berdoa, saya masuk ke kamar operasi. Nah, di kamar operasi itu, kan di biosnya pasang ring, biosnya dari tangan sini. Masang ringnya dari sini. Jadi biosnya hanya di sini doang. Jadi nggak satu badan, hanya tangan. Ya. Jadi begitu saya udah mulai berbaring itu, kok tiba-tiba hampir lebih kurang 15 menit begitu. Dokternya pada jerit, pada sampai udah kacau balau gitu, dia bilang, emergency, ambulan. Artinya saya sudah nggak bisa ketolong, artinya loh, ya kan? Artinya saya dalam keadaan sudah darurat, sampai mau panggil ambulan dan emergency gitu. Saya dengar semua, sebabnya nggak bius, ya kan? Nah pada waktu itu saya spontan. Mereka dokter pada banyak yang di dalam dokter yang hebat-hebat juga. Saya sampai panggil Tuhan, Jesus, 3 kali saya panggil. Pak, aku butuh Engkau Tuhan Yesus. Aku butuh pertolongan-Mu, Pak. Aku butuh kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Saya percaya segala tangan-Mu tiada mustahil, saya bilang. Mujizat masih ada dan nyata Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan saya, dosa saya yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni, saya bilang. Beri kesempatan saya berbuat lebih baik di mata-Mu, saya bilang begitu. Begitu saya diam, baru selesai ngomong. Dokternya pada bingung lihat saya kan. Dokternya pada jerit, stand, okay stand. Saya nggak ngerti apa artinya mereka okay stand kan. Ternyata setelah saya siap doa itu, ringnya masuk. Dokter langsung ke telinga saya ngomong, Ibu Lilis, ini sudah selesai, ringnya masuk. Bukan dokter yang tolong you ya, Tuhan yang tolong kamu, katanya. Waduh, di sana saya 2 air mata.
dalam saya tidur di ranjang itu saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terus saya gak mau tahu lagi ada orang juga saya jari-jari. Thank you Jesus, I love you Jesus, saya bilang begitu kan. Nah semua dokternya pada dengar. Jadi dokter ini keluar mencari kakak saya yang temenin saya pergi sama anak saya ya. Nah, mereka dokternya sampaikan kepada anak-anak saya, itu Bu Lilis, itu bukan karena kita yang tolong dia, God yang tolong dia bilang. Mereka juga kaget juga kan, waktu saya boleh keluar itu, mereka cerita ke saya gitu ya. Saya rasakan Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, dahsyat ajaib ya. Bagi anak-anaknya yang mengasihi dia menyediakan yang terbaik. Dan kita juga harus percaya sungguh-sungguh, bukan setengah hati. Banyak orang yang suka sembarang ngomong, kadang-kadang ya, mereka reka hati. Kita harus jaga hati, pikiran kita, mulut kita yang bersih. Sehingga itu yang saya pelajari ya. Sehingga waktu kita doa, berseru pada Tuhan akan didengar. Nah, itu aja yang saya rasakan semuanya ya. Jadi saya hanya bisa kasih tahu bahwa berkat itu bermacam-macam. Berkat pemulihan, berkat kesembuhan, ya, berkat pekerjaan. Apapun kita butuh Tuhan. Tidak ada manusia yang pintar kecuali Tuhan Yesus itu loh. Jadi kami apapun permasalahan kami butuh dia, butuh Tuhan Yesus, butuh pertolongannya, bantuannya, kekuatan. Tanpa dia kami bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Jangan sombong artinya kan. Nah ini yang saya mau sharingkan ya tentang itu. Dan satu lagi masalahnya ya, seperti anak saya waktu hari Jumat kan Pak Jimmy meninggal. Hari Rabu Pak Jimmy masih telepon saya malam. Sempat kita masih ngobrol. Bu Lilis kenapa kemarin Sabtu tidak ke ICC katanya. Pak maafin saya bilang. Karena anak saya Winston Karisma itu main bulu tangkis jatuh, akhirnya sarafnya terjepit pinggangnya saya bilang. Saya niatnya ke sana, tapi saya pergi cari sinsek, cari dokter, saya bilang, sehingga saya tidak bisa pergi, saya bilang gitu. Nah, terus udah itu, saya cari sinsek, anak saya juga nggak baik pada waktu itu. Kita akhirnya kembali lagi cari dokter yang ada di Medistra, Gatot Subroto ahli tulang ya. Anak saya tidur juga sakit, berdiri sakit, duduk juga sakit, sampai nangis-nangis gitu loh. Mama saya operasi aja, mama saya operasi saja, dia bilang. Terus saya bilang, kita ke dokter dulu. Dokter akhirnya ke dokter yang Nicholas, yang ada di Medistra itu. Dia bilang, nanti ini masih muda, 10 kali terapi dulu. Kalau memang nggak baik, baru kita ambil tindakan lain. Aduh, saya nggak mau, saya pengen operasi aja, sampai dia sakitnya sampai nggak bisa tidur, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Nah, sampai nggak bisa kuliah kan. Nah, akhirnya gini, 10 kali suruh terapi, Mr. Wang, anak saya yang cowok, si William bawa si Winston pergi ke terapi karena keadaan COVID kan. Jadi si Mr. Wang pulang-pulang kasih tahu saya, aduh ini nggak bisa loh, baru terapi sekali aja udah takut karena COVID. Orang COVID itu sampai begitu banyak takut juga katanya kan. Terus saya udah dengar gitu, malamnya saya ke kamar anak saya Winston dong. Saya bilang, Winston dengar mama ngomong. Mulai hari ini kita nggak ke terapi lagi, saya bilang. Mama gimana? Udah tahu saya sakit gitu, nggak terapi bagaimana, Ma? Kita mengandalkan Tuhan Yesus saja, saya bilang. Kita mengandalkan Tuhan Yesus, mari. Yuk lipat tangan kita berdoa. Saya berdoa buat anak saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkannya. Dengan iman kami percaya Engkau segala-galanya. Dokter di atas dokter. Saya bilang, Raja di atas Raja. Engkau hanya menjama di pinggang anak saya Winston Karisma. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang. Pulih sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya mujizat masih ada dan nyata, saya bilang kan. Dan saya udah ngomong begitu, udah anak saya tidur udah malam. Besok pagi, jadi anak saya tiba-tiba pagi-pagi datang ke kamar saya. Pagi-pagi masuk ke kamar saya. Mama, kenapa? Ma, saya jalan udah nggak sakit. Saya tidur nggak sakit, bisa naik turun tangga lagi katanya. Di sana saya bilang, ayo San, kita terus nyanyi. Mengucap syukur, terima kasih lagu kan. Terima kasih Yesus, terus nyanyi kitanya kan. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, anak saya bisa sembuh karena berkat tangan-Mu Tuhan Yesus.
Engkau segala-galanya buat kita semua, saya bilang. Engkau Bapa luar biasa, dahsyat, ajaib, saya bilang. Semua kami mengucap syukur sekeluarga, mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya. Nah, dari itu anak saya baru terapi sekali, terus sudah baik. Jadi saya melihat nyata-nyata Tuhan Yesus selalu memberi mujizat segalanya buat kami sekeluarga ya. Hati saya dan anak-anak saya sekarang, kami udah nggak berani berbuat ngomong suka-suka ngomong, pikir-pikir yang jahat, ya kan. Hati-hati yang mereka-reka nggak berani lagi. Kita menjaga hati, mulut kami, pikiran kami. Supaya apa? Supaya apa yang kami berseru kepada Tuhan dijawab gitu loh. Ya kita juga jangan kecewa ya bahwa doa-doa kita belum dijawab umpama ya. Karena apa? Semua proses itu memang berjalan. Sebabnya yaitu kemuliaan demi kemuliaan itu ya kita meraih kemenangan demi kemenangan dari apa? Dari proses itu. Nah, itu yang saya dapatkan ya. Sehingga hari ini saya merasakan setelah saya bisa sharing untuk semua keadaan kami yang untuk kesaksian bahwa Tuhan Yesus dahsyat ajaib, ya itulah semua kehidupan kami ada hari ini di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam segala apapun kehidupan kami karena bersama tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, cuma Tuhan Yesus yang luar biasa, kami biasa-biasa. Maka setiap kali saya sudah bilang anak-anak saya harus rendah hati. Terus rendah hati, apapun harus berubah dan bertobat. Terus belajar, terus belajar. Selama masih kita dikasih kehidupan yang baik, pagi bangun pagi, kita bernapas saja bersuka cita. Kita udah mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya bilang. Nah, itu yang saya cerita ke anak saya ya. Jadi semoga semua kesaksian saya tentang Tuhan Yesus bisa menjadi berkat bagi semua Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Saya selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus, di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih semuanya. Jadi apa yang Yoro mau tanya saya boleh silakan. Dengar nggak Pak Budi? Dengar Bunda. Terima kasih Bu Lilis ya, luar biasa ya. Teman-teman setuju ya, luar biasa ya. Boleh kasih jempolnya atau tepuk tangan ya. Kita belajar hal ini dari seorang yang luar biasa bagi saya ya. Kita mungkin kalau rindu mengalami mujizat Tuhan ya. Semua orang pasti rindu, terlebih mereka yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, pasti rindu mengalami mujizat ya. Tapi kadang-kadang kan kita merasa, kok mujizat itu nggak datang bagi kita, ya kan? Kok mujizat itu nggak terjadi ya? Ya puji Tuhan malam ini kita belajar dari Bu Lilis bagaimana dia mengalami begitu banyak mujizat ya. Dan bukan mujizat kecil ya. Kita melihat mujizat yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupannya ya. Mati suri dibangkitkan, buta dicelikan, stroke disembuhkan ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang nggak ada tanda-tanda bekas stroke ya. Kalau orang mesti stroke kan ada bekas tanda jalan mesti seret-seret. Ini Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa, sempurna. Ya, bahkan katanya dikatakan tadi matanya melihat lebih jelas dari sebelum terkena kebutaan itu ya. Nah, bagaimana juga dia mengalami mujizat ketika dokter-dokter mungkin bukan dokter biasa ya, bukan dokter abal-abal ya. Ini dokter yang top, yang nomor 1 itu nggak bisa loh pasang ring. Dokter itu sudah menyerah, sudah katakan emergensi. Ambulan itu maksudnya untuk mungkin mau dirujuk ke rumah sakit lain atau apa, atau seperti itulah kondisinya saat itu. Tapi ketika Ibu Lilis berseru pada Tuhan, Yesus tolong saya. Langsung nggak sampai 1 menit, nggak sampai 1 hari ya, itu karena itu taruhannya nyawa ya teman-teman ya. Kalau pasang ring itu taruhannya nyawa ya. Tuhan langsung, oke stand, itu berarti apa? Bahkan dokternya sendiri ya mungkin kita nggak tahu dokternya beragama apa, tapi dia bilang God yang tolong you ya kan. Enggak, bukan hanya Bu Lilis, anaknya pun ketika saraf kejepit ya kemarin saya dengar teman ada yang kena orang Kalimantan ya saraf kejepit dibawa ke Penang itu operasi 300 juta ya. Dibawa ke Penang. Tapi dalam kondisi seperti ini mungkin ke rumah sakit untuk terapi, ngeri, memang riskan sekali ya di rumah sakit itu, kita nggak tahu sebelah kita yang lagi ngantri sama kita tuh COVID bukan atau apa ya kan. Nah, dan itu kesimpulan keputusan yang tepat ketika Mr. Wang memutuskan bersama Ibu Lilis, kita hentikan
terapinya. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Jadi itu kuncinya ya. Kalau boleh saya simpulkan malam hari ini, kenapa bisa mujizat itu terjadi berturut-turut? Sepertinya kok mudah ya. Kita lihat ya kalau tadi kita dengar kesaksiannya. Saya belajar dari mana ini ada 2 poin. Yang pertama percaya, sungguh-sungguh percaya. Bukan percaya sekedar saya percaya, enggak, tapi ini percaya yang benar-benar sungguh-sungguh percaya. Yang kedua poin yang saya tangkap tadi adalah mujizat itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat dari Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu ya. Kita merenungkan firman Tuhan aja kadang-kadang kita mungkin aduh, iblis itu kan baca Alkitab agak panjang udah mulai menyerang ya. Bagaimana kita punya keintiman dengan Tuhan itu pasti kita kalau orang mengasihi Dia. Mungkin orang-orang yang masa-masa pacaran ketika mengasihi, hujan deras badai pun dari Jakarta ke Bogor pun tetap di jalan nih, ya kan? Itu karena kita mengasihi pasangan kita, ya kan? Nah, bagaimana kita juga harus mengasihi Tuhan seperti itu, kasih yang mula-mula itu, kayaknya rindu sekali, ya kan? Dan saya melihat bukan hanya mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Lilis ya, tapi ada satu yang luar biasa ya, tadi katakan 3 pasien yang dari Singapura dibawa ke Jakarta, mereka semua menerima Tuhan Yesus. Ya, itu luar biasanya. Kemudian apa, Bu Irma ya? Iya. Nah, itu Bu Irma sudah 3 kali. Ini di akhirnya terima Tuhan Yesus ya. Bahkan pembantu Bu Lilis juga terima Tuhan Yesus ya. Kita nggak sulit loh. Kita nggak sulit mencari jiwa buat Tuhan. Cukup dengan apa kehidupan kita, sikap kita, perbuatan kita itu orang sudah bisa melihat ya. Memang firman Tuhan Matius 5 ayat 16 katakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Cukup itu doang, orang lihat perbuatan kita loh. Kita ini kan surat terbuka, kita ini kan gambaran Tuhan Yesus. Kita ini terang dan garam. Kalau kita benar-benar menjadi terang, kalau kita benar-benar menjadi garam, kita nggak usah, ayo kamu ikut Tuhan, ayo kamu ikut Tuhan, nggak perlu seperti itu. Mereka akan datang sendiri. Ada apa sih dengan Tuhanmu? Ada apa sih dengan ini? Aku mau dong, aku mau ikut ya kan? Seperti itulah teman-teman ya. Oke, luar biasa ya, Bu Lilis ya. Saya belajar banyak malam hari ini. Saya yakin teman-teman juga pasti belajar banyak malam hari ini ya. Yang setuju boleh lambaikan tangan ya. Sebentar saya mau unmute semua.